Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini banyak ramai-ramai mensomasi Pak Amin Rais begitu kan soal apa yang kemudian disampaikan Amin bahwa tuduhan-tuduhan seperti kepada Teddy begitu kan soal apa namanya sebagai seorang gay dan sebagainya. Tapi kita lihat saja, somasi ini datang dari Farhad Abbas. Somasi Farhad Abbas ya terhadap Amin Rais, terus kemudian apa namanya Jenderal Balihu kata Habib Rizik begitu kan. Ya, si Dudung Abdurrahman ya juga membela Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Teddy dan sebagainya. Tapi ya kalau memang Farhad Abbas ingin melaporkan, ingin mensomasi begitu, silakan gak ada masalah. Itu hak prerogatif dari masing-masing orang begitu kan. Tapi kan ini delik aduan. Ya, delik aduan ya harus Teddy dan Presiden Prabowo Subianto yang melaporkan itu. Tapi menariknya di sini adalah bahwa kenapa Pak Amin Rais tidak pernah gentar sedikit pun. Tidak pernah takut sedikit pun begitu. Ini yang saya kagumi sebagai tokoh apa namanya tokoh senior begitu kan. Pak Amin Rais ini tidak pernah gentar sedikit pun. Bahkan Pak Amin Rais justru mengejutkan bahwa akan membawa dokter spesialis untuk mengecek Pak Teddy. Ini kan semakin menjadi spekulasi besar begitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini sangat-sangat apa ya? Sangat menarik begitu. Coba kita tonton dulu begitu apa yang kemudian disampaikan oleh Farhad Abbas ya soal ingin mensomasi dari Pak Amin Rais begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Atau meremehkan daripada dengan Kolonel Teddy. Oleh karena itu, LSM Masyarakat Indonesia dan sebagai Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia, kami mensomasi ya. Saya bacakan somasinya. Pak Amin Rais. Oke, kita mulai ya. Itu somasi sudah kita tayangkan 2 kali. Nah, yang kita akan laporkan di sini, kita nggak melaporkan. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh apa namanya Farhad Abbas begitu kan ya, mensomasi sampai 2 kali. Ini kan benar-benar serius begitu kan. Tapi masyarakat kan tahu begitu soal apa yang kemudian dilakukan oleh Farhad Abbas. Justru banyak yang sebagian orang begitu kan ya yang mendukung terhadap Amin Rais dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian satu begitu kan ya, untung Pak Teddy dengan istana dengan Presiden Prabowo Subianto tidak menanggapi soal ini. Kalau ini ditanggapi ini akan semakin riuh begitu kan ya, suasana panggung politik ini bisa saja Presiden Prabowo Subianto terganggu ya stabilitas politiknya begitu. Tapi ada yang cukup menarik bahwa soal apa namanya soal pernyataan Pak Amin begitu. Ini coba kita tonton begitu sebagai bentuk pembanding ya. Mas Amin itu terlambat. Saya udah membicarakan soal ini setahun 2 tahun lalu, dan jenderal-jenderal TNI khususnya Purnawirawan juga sudah tahu. Ya awalnya memang rumor ya. Saya sendiri juga berpikir apakah ini benar ya. Tetapi kalau kemudian melihat rentetan peristiwanya, itu benar itu. Memang Teddy baru masuk sekarang, ya kan? Tetapi perilaku menyimpang itu udah lama terjadi. Perilaku seksual menyimpang. Jadi beginilah Republik Indonesia itu setelah Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila itu tercerabut dari NKRI, dari cita-cita proklamasi. Jadi pejabat-pejabat ini udah rusak. Kebetulan aja Prabowo yang kena, ya kan? Ya. Nah ini yang terjadi di sekeliling istana. Istananya si SBY, istananya Jokowi, sekarang istananya si Wowo. Ya kita nggak pernah tahu kalau Megawati melakukan itu ya. Kita nggak pernah tahu juga Gus Dur melakukan itu, apalagi Habibie ya. Di zaman Pak Harto juga nggak ada yang kayak gitu. Meskipun mungkin orang-orang di luar istana itu ada yang melakukan begitu. Indonesia itu udah kemasukan itu, ya kan? Nah ini yang terjadi di sekeliling istana. Ya istananya si SBY, istananya Jokowi, sekarang istananya si Wowo. Itu terjadi itu. Nah, inilah yang kemudian disampaikan salah satu orang ini begitu kan ya. Setelah Amin Rais menghebohkan Circle Ring 1 dengan isu-isu skandal istana ya,
Sri Bintang Pamungkas justru mendukung isu-isu tersebut. Wih, ngeri bos. Ya, lantas bagaimana dengan somasi si Farhad Abbas tadi begitu? Kalau sudah banyak cerita-cerita seperti ini, kan orang pasti berpikir begitu kan, ya. Apa yang sebenarnya terjadi di istana begitu? Makanya sekarang ini kritikan Habib Rizik, kritikan Dudung Abdurrahman, kritikan dari Amin Rais kan orang-orang kan punya tujuan dan maksud masing-masing begitu. Tapi kan yang paling perlu diapresiasi di situ adalah kenapa Amin Rais tidak pernah gentar sedikit pun menghadapi para mereka begitu. Justru orang-orang yang menuduhnya begitu kan, ya, melaporkannya dan sebagainya begitu ditantang di pengadilan oleh Amin Rais. Coba kita dilanjutkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh Farhad Abbas. Pak Presiden dihina ya, karena Pak Presiden juga harus melakukan hal itu, karena ini bahaya nih. Kalau sudah membawa ujaran kegaduhan dengan membawa agama dan kaum Nabi Lut, ini bisa mengakibatkan kerusuhan, kegaduhan di negara ini, baik yang pendukung maupun yang terhasut dengan bujukan hasutan tersebut. Sebagai organisasi yang diberi nama Hajar, Hukum Jamin Rakyat, ya, dengan visi misi yang jelas. Kemudian lembaga Hajar adalah organisasi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 45, berperan aktif mewujudkan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta dalam pembangunan. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Farhad Abbas, ya, walaupun somasinya nggak tahu begitu kan, ya, ini jelas atau tidak, tapi yang terpenting kan poin dan substansinya kan yang paling dinanti oleh masyarakat, ya. Kalau Pak Amin mau dilaporkan, saya kira silahkan, nggak ada masalah. Nah, sikap Dudung ini pasang badan membela Seskap Teddy begitu kan, ya. Bahkan dianggap wah hal-hal seperti itu kok dibawa-bawa begitu kan, ya. Karena apa? Karena kabarnya begitu kan, ya, Pak Amin ini menguncangkan publik begitu, ya, dan bahkan bisa diklaim bahwa bisa saja Pak Amin Rais ini begitu memegang, ya, daftar kejahatan para penguasa yang belum terungkap. Ya, ini kan menjadi perhitungan juga begitu kan, ya, menjadi perhitungan juga begitu. Jadi saya kira biasa dalam hal-hal seperti ini begitu, kritikan boleh-boleh aja begitu. Tapi ingat bahwa dengan adanya kritikan seperti ini orang-orang akan bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak. Makanya ya ini kan bersetegang begitu kan, ya. Gara-gara ya si Jenderal Baliho, kata Habib Rizik begitu, Presiden Prabowo Subianto ngomongnya ngelantur, ya, mengusir orang-orang, ya, suruh gelap Indonesia gelap dan pergi sana, kabur aja ke Yaman. Ini pernyataan-pernyataan yang disampaikan Habib Rizik begitu, dalam artian bahwa dengan bertemannya dengan Dudung begitu sehingga Presiden Prabowo Subianto dianggap atau dicap begitu kan, ya, masih mendengarkan anak buahnya dan sebagainya. Dan ini menjadi spekulasi besar lah, ya. Saya kira dengan adanya situasi dan kondisi saling seperti ini begitu, sebenarnya begitu kan, sebenarnya gampang saja untuk menanggapi itu begitu. Nah, Dudung Abdurrahman ini memperingatkan begitu, memberikan peringatan kepada Habib Rizik untuk jaga mata, jaga hati, jaga mulut, usai ya disebut sebagai Jenderal Baliho. Ya, kalau disebut dengan Jenderal Baliho, kenapa tersinggung begitu? Kenapa kok tersinggung begitu? Coba kita tonton ya. Presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya, kalau menurut saya antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya, sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, ke Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu
FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Dudung Abdurrahman begitu. Yang dicap sebagai Jenderal Baliho oleh Habib Rizik. Tapi kan dengan adanya seperti ini maka semakin kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Karena yang diangkat itu adalah orang-orang Jokowi semua begitu. Nah, sehingga dianggap tidak ada perubahan ya. Walaupun Presiden Prabowo Subianto sudah menjabat 1,5 tahun begitu, ini kan sudah 2 tahun, tapi kan masyarakat masih ingin melihat bahwa bagaimana kepada pemimpin-pemimpinnya begitu, kepada pengikut-pengikutnya begitu. Dulu dengan Pak Amin, Habib Rizik itu mendukung Presiden Prabowo Subianto begitu kan, sangat akrab sekali. 2017, 2019 begitu kan ya, keakraban itulah yang kemudian saling dukung-mendukung. Pak Amin Rais juga menjadi garda terdepan membela Presiden Prabowo Subianto. Tapi sekarang nampaknya sudah pecah kongsi begitu. Karena di sekeliling Presiden Prabowo Subianto itu adalah orang-orang Jokowi hari ini. Nampaknya tidak ada perubahan. Ya. Coba kita lihat saja di sekeliling Presiden Prabowo Subianto. Apa yang baru di situ begitu? Ya paling Pak Purbaya. Yang lain begitu kan masih saja menteri-menteri sebelumnya begitu. Kebanyakan begitu kan. Pada ujung-ujungnya apakah itu aja mereka? Ya. Kalau toh pada akhirnya ingin perubahan sebenarnya bagus begitu kan. Ya, ini orang bermasalah lagi. Kalau sudah seperti ini kan tidak bisa. Saya yakin ya di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak akan tidak ada pecat memecat begitu kan ya, atau ganti mengganti begitu. Tapi ya apakah seperti ini terus begitu kan? Ini harus ada perubahan dan inilah dikritik oleh Habib Rizik begitu kan ya. Habib Rizik mengatakan begini. Dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Itulah ya, Jenderal Baliho ini benci Yaman. Wah, ini kan pada akhirnya kan kepanasan begitu. Kepanasan ya istana begitu dikatakan seperti itu. Nah, nampaknya memang Presiden Prabowo Subianto blunder mengatakan pergi saja ke Yaman begitu, sehingga spekulasi-spekulasi seperti ini digoreng habis-habisan di masyarakat begitu. Sangat disayangkan memang. Ya padahal Presiden Prabowo Subianto ini kebijakan-kebijakannya baik, tapi yang di bawah ya terus-menerus memberikan laporan yang baik kepada Presiden Prabowo begitu. Nggak tahu yang dialami masyarakat Presiden Prabowo tahu apa enggak begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.